Sobat Labaru, selamat datang di Labaru Sepekan. Saya Yola. Dan saya Sinta. Hari ini kita akan membahas berbagai berita menarik dari Lapas Banjarbaru selama sepekan. Dan ini Labaru Sepekan. Cegah penularan infeksi menular seksual di kalangan warga binaan, Lapas Banjarbaru gelar VCT Mobile bersama Dinkes Banjarbaru. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas Rawat Inap Cempaka gelar kegiatan Voluntary Counseling and Testing, VCT Mobile dan pemeriksaan infeksi menular seksual bagi warga binaan. Kegiatan ini berlangsung di Klinik Pratama Lapas Banjarbaru selama 2 hari, mulai tanggal 24 Juli hingga 25 Juli 2024, dan diikuti sebanyak 400 warga binaan. Sebagai upaya deteksi dini, mencegah terjadinya penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan sifilis di kalangan warga binaan, terang Kepala Subseksi Perawatan Narapidana, Dedi Safitri. Sementara itu, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menyampaikan Lapas Banjarbaru terus berupaya memenuhi hak kesehatan warga binaan dalam rangka menuju WBK tahun 2024. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Inilah upaya yang terus kita lakukan agar warga binaan selalu sehat dan terhindar dari penyakit menular, ujar Wayan. Wujudkan Kumham sehat, Kumham produktif, Lapas Banjarbaru adakan senam virtual. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru mengikuti secara virtual kegiatan Senam Kumham Sehat, Kumham Produktif yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Senam berlangsung di halaman Lapas Banjarbaru yang dimulai pukul 8.30 WITA hingga selesai. Kegiatan senam ini tidak hanya diikuti oleh Kepala Lapas, Iwayan Nurastawibawa, dan pejabat struktural, tetapi juga seluruh staf pegawai Lapas Banjarbaru. Senam kali ini melibatkan instruktur berpengalaman, Miss Nungki dan Mr. Fadli, yang memandu peserta dalam melakukan olahraga senam aerobik dan zumba. Wayan mengatakan senam tersebut diikuti dalam rangka mendukung program Kumham Sehat, Kumham Produktif. Kesehatan sangat penting untuk mendukung kinerja pegawai. Hanya dengan tubuh yang sehat, kita dapat memberikan produktivitas yang maksimal, ujarnya. Dengan berolahraga, kita sebagai aparatur sipil negara dapat sehat dan bekerja produktif, sehingga hasil dari kinerja kita dapat profesional dan maksimal, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pungkas Wayan. BNN apresiasi kenaikan hasil pengukuran IKR Kemenkumham tertinggi di antara institusi pemerintah lainnya. Hasil pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diukur pada 25 lapas narkotika mengalami peningkatan signifikan, yakni dari 2,88 pada tahun 2022 menjadi 3,42 pada tahun 2023 atau kenaikan 0,54. Hasil ini mendapat apresiasi dari Badan Narkotika Nasional karena paling tinggi jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan rehabilitasi pada institusi pemerintah lainnya. Hal ini diungkapkan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Eli Yuzar, dalam sosialisasi pengukuran IKR tahun 2024 yang diselenggarakan BNN. Ini menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara layanan rehabilitasi pemasyarakatan, satuan kerja kita mampu menyelenggarakan layanan tersebut dengan baik, ungkapnya. Sementara itu, PLT Deputi Rehabilitasi BNN, Dr. Farid Amansyah SPPD Finasim, menjelaskan pengukuran IKR adalah pengukuran kemampuan lembaga dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Sosialisasi pengukuran IKR perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada partisipan agar optimal dalam mengisi instrumen saat pengumpulan data di bulan Agustus. Adapun komponen yang diukur pada survei IKR, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas,
kualitas, dan kontinuitas dengan instrumen yang telah tervalidasi. Presiden Joko Widodo luncurkan Golden Visa, undang talenta dunia masuk Indonesia. Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tokoh dunia, investor internasional, talenta-talenta dunia, serta diaspora Indonesia untuk datang, berkontribusi, dan turut serta membangun Indonesia. Melalui Golden Visa yang baru saja diluncurkan, implementasi kebijakan tersebut diharapkan membawa satu optimisme baru bagi para pelaku bisnis dan investor untuk mendapatkan kenyamanan dan kepastian berinvestasi di Indonesia. Saat meluncurkan Golden Visa Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan layanan Golden Visa akan memberikan kemudahan kepada para warga negara asing dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Golden Visa merupakan suatu kebijakan adaptif dan responsif dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai jawaban dari inovasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan dan fasilitas kepada WNA untuk berada dan tinggal di Indonesia. Melalui kebijakan Golden Visa akan semakin mempertegas posisi strategis Indonesia di mata internasional. Hari Berkabung Nasional 25 Juli hingga 27 Juli 2024, Lapas Banjarbaru kibarkan bendera setengah tiang. Dalam rangka memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hamzahas, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 yang telah wafat pada tanggal 24 Juli 2024 di Jakarta. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru mengibarkan bendera negara setengah tiang selama 3 hari berturut-turut, terhitung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2024. Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa mengatakan pengibaran bendera setengah tiang ini berdasarkan surat perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pedoman pengibaran bendera negara setengah tiang dan Hari Berkabung Nasional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas Banjarbaru mengibarkan bendera setengah tiang di halaman depan kantor Lapas Banjarbaru dan di area dalam lapas yaitu di Labaru Sport Arena. Kemenkumham meraih opini WTP ke-15 kali berturut-turut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat rekor raih opini wajar tanpa pengecualian yang ke-15 kali secara berturut-turut. Terhitung sejak tahun 2009, Kemenkumham telah berhasil meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Halauli, predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, tetapi kewajiban kita semua dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan APBN merupakan uang rakyat dan uang negara harus kita gunakan secara baik dan akan diaudit oleh BPK RI setiap tahunnya, ujar Yasona pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023. Jelang webinar series, Lapas Banjarbaru ikuti pengarahan Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru mengikuti pengarahan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Razilu, terkait pelaksanaan rangkaian webinar series. Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh para pejabat struktural dan staf pegawai yang bertempat di Aula Lapas Banjarbaru. Dalam pengarahannya, Razilu selaku Kepala BPSDM Hukum dan HAM menuturkan bahwa webinar series yang diluncurkan ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan misi utama yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang harus dijalankan. Webinar series yang mengusung tema
Cerdas Bersama BPSDM Hukum dan HAM ini dilaksanakan demi mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang tertuang di Astacita 8 misi yang salah satunya ialah misi keempat memperkuat pembangunan SDM, ujar Razilu. Webinar series penting diikuti oleh para pejabat dan pegawai Lapas Banjarbaru untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan guna menjadi SDM yang semakin pasti. Kita akan berpartisipasi di seluruh rangkaian webinar series, ucap Wayan. Semarak Hari Pengayoman ke-79, Lapas Banjarbaru ikuti pemeriksaan kesehatan Kanwil Kemenkumham Kalsel. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru berpartisipasi dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan di Lapas Perempuan Kelas 2A Martapura. Pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, gula darah, asam urat, dan konsultasi kesehatan. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa, pejabat struktural, dan staf pegawai. Lapas Banjarbaru juga mengirim dokter dan perawat untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Taufikur Rahman, mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024. Salah satu kegiatannya adalah pemeriksaan kesehatan bagi pegawai di lapas dan rutan, di lingkungan Kemenkumham Kalsel, dan juga kepada masyarakat, tuturnya. Kesehatan adalah prioritas utama bagi setiap orang. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja dengan produktif demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan warga binaan. Pungkas Wayan. Sanak Pengayoman Kalsel, dalam rangka Hari Pengayoman ke-79, yuk lebih dekat dengan Kumham. Ayo Sanak datang ke Legal Expo Kemenkumham Kalsel 2024. Legal Expo Kemenkumham Kalsel 2024 merupakan layanan publik Kemenkumham dalam satu tempat yang menyediakan berbagai layanan Kemenkumham seperti layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, dan pameran produk karya warga binaan pemasyarakatan. Yuk datang, ajak keluarga dan temanmu yang perlu layanan Kemenkumham pada hari Jumat dan Sabtu 2 hingga 3 Agustus 2024 dari pukul 11 WITA di Duta Mall Banjarmasin. Halo Sobat Insan Pengayoman, yuk ikuti webinar seri 1 Cerdas Bersama BPSDM Hukum dan HAM. SDM berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045. Senin 5 Agustus 2024 pukul 8 WIB menghadirkan Menkumham Yasona Halauli sebagai pembicara. Jangan sampai terlewat ya sobat. Demikian berita Labaru sepekan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update terbaru. Barabai ampah birayang, pelehari ampah batakan. Amun pian bujur sayang, sampai jumpa di Labaru sepekan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.